kabehane puji iku lillahi kadhe Allah al muwaffiqi kang paring taufik. Alladzi waffaqa kang nepakake sapa Allah qulubal ahbab ing pira-pira atine pira-pira kekasih. Limuwafaqati marasimis sunnah maring nyocoki utawa metuki pira-pira ketetepane sunnah, pira-pira ketetepane sunnah wa ahkamil kitab lan pira-pira hukume kitab. Al-Fattahu kang moho buka, alladzi fataha kang buka sapa al-Fattah basaira absarihim ing pira-pira peningal atine, ing pira-pira peningal atine pira-pira peningale al-ahbab. Fa absaru mongko ningali sapa al-ahbab mawaqi'a nibalil irtiyab ing pira-pira panggonan tumibone pira-pira panah kemamangan, pira-pira panah kemamangan fi maqatili ahlil hijab ing dalem pira-pira nggon matine wong kang ahli hijab, nggon terbunuhe wong kang ahli kaaling-aling. Al-mulhim kang paring ilham, alladzi alhamahum kang ilhamake sapa mulhim hum ing ahbab al-hujjatal bayda'a ing hujjah al-bayda'a kang terang, bil mahajjati ing dalem dalan lurus al-khadra'i kang ijo. Fa'asabu mongko mekenani sapa al-ahbab abkaros sawabi ing pira-pira isuke kebenaran. Nadahum manggil sapa Allahum ing ahbab bilisani sya'nil mahabbati kelawan lisane tingkae demen, min jinanil mawaddati saking pira-pira surga kecintaan, manggil kaifa yanamu hale kaya apa yanamu turu al muhibbu sapa wong kang demen an musyahadatil ahbabi saking nyakseni pira-pira kang den demeni, pira-pira kekasih.
Imam Al-Ghazali memulai kitab ini yang berbicara mengenai qawaid asyrah, 10 prinsip untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan beberapa kata kunci yang diambil dari sifat Allah. Yang pertama adalah al-muwaffiq. Al-muwaffiq itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah dalam menempatkan orang pada kebenaran. Dari kata waffaqa, yang waffaqa itu berasal dari kata wifkun, yang berarti tepat, cocok, sesuai. Ketika Allah membimbing hati orang untuk bisa sesuai dengan kebenaran, cocok dengan kebenaran, maka itu namanya taufik. Beliau memulainya bahwa thariqah untuk usul kepada Allah itu pintu awalnya adalah diberi taufik oleh Allah untuk muwafaqatu marasimis sunnah wa ahkamil kitab. Jadi kata yang dipakai wifkun oleh Imam Ghazali, wifkun baik sebagai fi'lullah yang berupa taufik atau sebagai sifat dari hamba dalam bentuk muwafaqah terhadap as-sunnah, terhadap Al-Quran dan as-sunnah. Dan itu adalah tariqatut tasawuf yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga dalam kalau di Qanun Asasi Nahdlatul Ulama itu lalu dinyatakan bahwa tasawuf, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu bertasawuf dengan tariqah sufiyah yang digariskan oleh Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali atau yang sepaham dengan itu. Apa corak dari tasawufnya Imam Junaid dan tasawufnya Imam al-Ghazali adalah muwafaqatus sunnah wa ahkamul kitab. At-turuq kulluha masdudah, semua jalan menuju Allah itu akan tertutup kecuali untuk orang yang muwafaqah kepada Al-Quran dan hadis, artinya tidak melanggar syariah. Tidak ada tariqatut tasawuf yang melanggar syariah. Kalau ada tariqatut tasawuf yang melanggar syariah, sudah pasti itu bukan tariqah yang membuat orang menjadi wusul kepada Allah, melainkan wusul kepada neraka jahanam. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi ketika ditanya mengenai orang yang ingin wusul kepada Allah dengan cara memainkan alat musik dan dengan cara menari sambil memainkan alat musik, pada waktu itu sempat menjadi tren juga di wilayah Baghdad. Ada orang tanya, ada orang-orang yang ingin wusul kepada Allah, ada orang-orang yang ingin wusul dengan cara memainkan alat musik, dengan cara menari-nari. Maka Imam Junaid bertanya, wasala ila ma, dia akan sampai kemana? Wasala ilallah am wasala ila jahannam.
Sehingga yang dijadikan sebagai pembuka oleh Imam Al-Ghazali ini adalah taufik al-muwaffiq, sifat Allah yang al-muwaffiq. Karena apa? Sifat al-muwaffiq itu yang kemudian membuat orang mendapatkan taufik kepada sunnah dan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana itu merupakan kunci untuk bisa wusul. Kemudian yang kedua yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali Al-Fattah. Al-Fattah alladzi fataha basaira absarihim. Allah maha membuka hati orang. Maha membuka hati orang, membuka kesadaran. Ada basair. Basair berarti jamak sigat muntahal jumu' dari basirah. Kata basirah itu biasa dipakai untuk makna pandangan non fisik ya. Sehingga seringkali diartikan peninggal hati, mata hati ya. Jadi ada absar, ada basair. Yang diambil di sini adalah basairu absarihim. Di balik pandangan mata itu ada, di balik pandangan mata ada mata hati. Karena orang tidak mungkin bisa mencapai spiritualitas hanya dengan pandangan mata fisiknya, tapi spiritualitas itu dapat dicapai oleh orang dengan basair, dengan mata hatinya. Melalui mata hati itu dia absaru mawaqi'ani balil irtiyab fi maqatili ahlil hijab. Mata hati itulah yang membuat orang tahu apa titik-titik ya, titik-titik irtiyab yang membuat orang-orang ahlul hijab itu menjadi celaka. Irtiyab itu adalah lawan dari iman yang shadiq. Jadi iman yang shadiq, keyakinan yang mantap, iman yang benar itu tidak menyisakan irtiyab di dalam hati orang. Irtiyab berarti keraguan atau ya ketidakmantepan yang ada dalam hati. Nah, irtiyab itulah yang kemudian menyebabkan ahlul hijab, orang-orang yang terhalang dari Allah itu menjadi orang-orang yang celaka. Sehingga disebut nibalul irtiyab fi maqatili ahlil hijab. Apa titik-titik, poin-poin ya, yang menyebabkan orang itu terkena penyakit irtiyab di dalam imannya. Penyakit ragu, mamang, tidak mantap di dalam imannya, yang mana keraguan itu merupakan titik mula, bukan titik mula ya, penyebab utama orang menjadi celaka. Celaka, terhalang dari Allah, dia menjadi ahlul hijab ya karena irtiyab itu. Iman as-shadiq itu akan membawa orang pada keselamatan. Masalahnya untuk mendapatkan al-iman as-shadiq itu susahnya luar biasa. Harus ada banyak hijab yang harus dia tembus. Sementara hijab dari iman as-shadiq itu sangat banyak, sangat tebal dan sangat bermacam-macam. Ada hijab nalar, ada hijab nafsu, ada hijab tradisi. Itu jadi hijabnya penghalang. Kenapa kita misalnya ada orang, kenapa sulit sekali untuk mendapatkan al-iman as-shadiq? Ya karena penghalangnya banyak. Penghalang yang harus ditembus banyak. Yang pertama penghalang jasmaniyah. Ada orang terhalang keimanannya karena faktor jasmaniyah. Rangsangan-rangsangan jasmaniyah yang dia rasakan. Apakah semua itu adalah fi'lullah? Misalnya, apakah yang membuat kita apakah yang membuat terbakar itu adalah Allah, bukan api? Bagaimana orang mengimani itu? Dia terhalang oleh rangsangan tubuhnya. Karena apa? Realitasnya rangsangan tubuhnya merasa panas ketika tersentuh api. Itu hijab. Hijab dari apa?
Hijab. Jadi al-iman as-shadiq, al-iman as-shadiq. Enggak pula al-iman as-shadiq mengimani semuanya ini tidak ada yang punya pengaruh. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya pengaruh. Ini iman as-shadiq. Iman as-shadiq. Tapi orang untuk bisa meyakini ini, benar-benar meyakini dalam hatinya, itu penghalangnya banyak. Yang pertama adalah penghalang jasmaniyah. Karena secara realitas dia selalu merasakan ketika tersentuh api, dia akan panas. Maka terbentuklah sebuah keyakinan di dalam hatinya bahwa api itu punya pengaruh dalam panas. Nah ini kalau tidak hijab ini tidak ditembus, hijab ini tidak ditembus, ini tidak akan tercapai. Al-iman as-shadiq terhadap fi'lullah itu tidak akan tercapai. Belum lagi hijab nafsu, di mana orang itu harus mengatasi nafsunya, keinginannya dan kebenciannya. Ketika Allah memerintahkan misalnya sholat, misalnya, lalu sholat, beribadah, sholat macam-macam, ini adalah suatu yang maslahah, suatu yang sangat baik. Al-iman as-shadiq akan memahami itu dengan mantap sekali, bahwa ini jauh lebih berharga. Sholat itu jauh lebih berharga daripada apapun. Iman as-shadiq, bahwa ibadah, sholat kita, kepatuhan kita, ini lebih berharga daripada apapun, jauh lebih berharga. Jadi uang, harta tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat. Jabatan tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat. Kemudian popularitas bukanlah apa-apa dibandingkan sholat. Kesenangan-kesenangan duniawi bukanlah apa-apa dibandingkan sholat itu. Ini al-iman as-shadiq. Tapi orang untuk bisa punya perasaan seperti ini banyak hijabnya. Salah satu hijab adalah nafsu. Nafsunya dia terhadap harta misalnya, itu menjadi hijab dia, hingga karena kesenangannya dia terhadap harta. Mengapa dia senang kepada harta? Karena dalam realitas hidupnya dia memang membutuhkan harta, sehingga dia senang. Dengan punya uang dia terbukti berkali-kali bisa mencapai keinginannya, bisa mencapai kebutuhannya. Itu terpatri di dalam perasaannya dia, sehingga punya nafsu terhadap harta. Dia punya nafsu terhadap harta. Dan nafsu inilah yang menghalangi orang untuk sampai kepada al-iman as-shadiq misalnya, bahwa sholat itu sangat penting, jauh lebih penting dari harta. Maka realitasnya apa? Ketika itu tidak tercapai, orang akan melalaikan sholatnya demi harta. Ketika orang tidak berhasil mengatasi nafsu ini, ya, dia akan meremehkan sholatnya. Suatu ketika ada kepentingan harta dan kepentingan sholat, maka yang lebih dia kedepankan kepentingan harta. Dan itu terjadi dalam realitas kehidupan kita. Itu terjadi. Itu penghalang nafsu, ya. Penghalang nafsu, nafsu malas atau nafsu ingin, penghalang. Masih ada penghalang nalar. Penghalang nalar di mana orang ini untuk mencapai al-iman as-shadiq ini terhalang oleh nalarnya. Nalar itu seringkali membuat orang menjadi skeptis. Seringkali nalar rasional, menurut orang itu rasional, seringkali membuat orang itu skeptis. Ketika agama berbicara tentang sesuatu, Allah merintahkan sesuatu, yang mana sesuatu yang diperintahkan Allah itu lebih banyak yang bersifat ghaib. Ya tidak mengikuti jalan, tidak jelas hikmah dan kaitan nalarnya. Bagi orang ada banyak, terutama urusan ibadah-ibadah yang itu tidak bisa dinalar, dan orang tidak akan menemukan nalarnya. Termasuk misalnya ikhbar bil ghaib,
Ketika Allah menghabarkan ini, menghabarkan itu di dalam Al-Quran, atau Rasulullah menghabarkan ini, menghabarkan itu di dalam hadis, dan itu sulit untuk dinalar, maka boleh jadi nalar itu akan menjadi hijab untuk mencapai kepada al-iman as-shadiq terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah dulu, anggaplah yang paling mudah, ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau itu melakukan Isra Mi'raj dalam waktu sekejap, maka hijab utama untuk sampai kepada al-iman as-shadiq kepada beliau itu adalah nalar. Hijab utamanya. Mana mungkin kan begitu. Jadi hijab. Hingga orang-orang yang tidak berhasil mengatasi itu akan terjatuh ke dalam mawaqi' nibalil irtiyab fi maqatili ahlil hijab. Jika dia tidak bisa mengatasi nalarnya, maka dia akan terjatuh kepada mawaqi' nibalil irtiyab. Dan mawaqi' nibalil irtiyab itu yang membuat orang menjadi mahjub anil wusul ilallah. Makanya Imam Al-Ghazali memulai kitabnya dengan kata-kata itu. Dan tidak bisa wusul kepada Allah itu kalau orang belum bisa mengatasi ini. Dan ini berat. Mengatasi itu berat. Kita tidak bisa mengatasinya hanya dengan murni pakai ilmu, tidak bisa. Mengatasi hijab jasmaniyah, mengatasi hijab nafsu, mengatasi hijab nalar, itu tidak cukup hanya dengan menggunakan ilmu. Tapi apa yang harus dia lakukan selain ilmu? Maka ada riyadhah. Ada riyadhah, ada tahapan-tahapan riyadhah yang kemudian diterangkan oleh Sufiyah, termasuk di dalam kitab Al-Qawaid Al-Ashrah itu. Butuh penghayatan. Jadi tasawuf itu bukan untuk kita analisa, bukan untuk kita jadikan kajian, tapi untuk kita hayati. Kalau cuma sekedar jadi kajian gampang aja tasawuf itu, tapi penghayatannya yang susah. Nah, kalau betul-betul dihayati, maka wusul kepada Allah itu bakal tercapai. Dan saya pribadi mantap dengan jalan yang dituturkan oleh Imam Al-Ghazali, karena saya seyakinnya beliau mengalami itu melalui tahapan-tahapan yang telah beliau lalui. Kemudian al-mulhim alladzi alhamahumul hujjatal baida bil mahajjatil khadra. Yang ketiga, beliau menggunakan sifat Allah yang mulhim, memberikan ilham intuitif. Jadi kebenaran itu kan macam-macam. Tingkat kebenaran itu kan macam-macam. Ada kebenaran dengan ukuran fisik, dan kebenaran itu sifatnya tidak mutlak. Yang dengan menggunakan ukuran fisik manusia, kebenaran itu tidak mutlak, hingga sering kali menipu. Kan sering disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, orang melihat bintang itu lebih kecil daripada bulan, padahal hakikatnya bintang itu lebih besar daripada bulan. Hingga kalau anak-anak Indonesia menyanyi bilangnya bintang kecil di langit yang biru, itu kan nyanyian yang salah. Nah, kalau langitnya biru, bintangnya tidak kelihatan harusnya. Selalu bilang bintang kecil, padahal bintang lebih besar. Itu karena tipuan fisik, ya. Banyak ketika kebenaran itu diukur dengan hanya sekedar indera fisik,
indrawi, maka akan ada banyak kekeliruan-kekeliruan. Ada kebenaran itu yang ukurannya nalar. Ketika kebenaran itu ukurannya nalar, maka jelas banyak kesalahannya. Karena nalar satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Sehingga nalarnya orang itu selalu berbeda pendapat. Padahal tidak mungkin dua hal yang saling bertolak belakang sama benar itu tidak mungkin. Semua akal orang menyatakan itu tidak mungkin. Tapi realitasnya, nalar orang itu ternyata kebenaran yang dicapai dengan nalar itu berbeda-beda. Saling bertolak belakang antara satu sama lain. Artinya ada banyak salah. Ada banyak salah ketika kebenaran itu ukurannya adalah sekedar rangsangan indera fisik atau ukurannya hanya sekedar nalar, itu akan banyak kesalahan-kesalahan. Maka ada ukuran ketiga, ukuran intuitif. Ukuran intuitif ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih menjamin. Tapi masalahnya apakah ini ilham atau bukan? Itu masalahnya. Ketika orang menyatakan suatu berdasarkan ilham, apakah benar masalahnya? Apakah benar dia dapat ilham? Lu jangan-jangan dia dapat bisikan setan. Itu masalahnya. Maka bagaimana mengukur kebenaran itu? Itu ya juga orang menggunakan banyak piranti. Pada tingkat puncak sebetulnya kebenaran itu ukurannya adalah kebenaran intuitif, ilhami ya. Tapi apakah betul itu ilham atau bukan, itu yang jadi masalah. Makanya kemudian disebut di sini al-mulhim alladzi alhamahumul hujjatal bayda bil mahajjatil khadra. Karena itu idrok kebenaran tertinggi, melebihi idrok fisik, kemudian melebihi idrok akli, adalah idrok ilhami. Maka yang disebut di sini al-mulhim alladzi alhamahumul hujjatal bayda bil mahajjatil hadra. Al-ahbab, ahbabillah, orang-orang waliullah, para kekasih Allah itu pada akhirnya oleh Allah diberi ilham untuk memahami kebenaran ya. Dia memahami kebenaran tidak hanya dengan rangsangan fisiknya, tidak hanya dengan jalan nalarnya, tapi dia melalui jalan intuitif. Pada akhirnya ketika mereka sudah usul, pada saat mulhim inilah mereka itu mulham, maka mereka sudah tidak menjadi ahlul hijab. Ahlul hijab itu yang tidak mendapatkan ilham dari Allah, ilham intuitif ya. Nah, ahbabillah itu diilham oleh Allah untuk al-hujjatul bayda, hujjah yang sangat terang, bil mahajjatil khadra, di jalan yang hijau, jalan yang teduh. Argumentasinya terang, jalannya teduh. Karena itulah asabu abakaros shawab. Mereka lah yang kemudian mendapatkan kebenaran di waktu pagi. Yang lebih awal mendapatkan kebenaran itu adalah ahbabillah. Orang-orang yang justru yang mendapatkan hakikat kebenaran itu orang-orang yang justru mencarinya tidak hanya melalui nalar, tidak hanya melalui rangsangan-rangsangan fisik, tapi mereka mencarinya dengan merobek hijab. Asabu abakaros shawab. Nadahum bilisani sya'nil mahabbah min jinanil mawaddah kaifa yanamul muhib an musyahadatil ahbab ya. Allah selalu memanggil mereka untuk selalu musyahadah, agar jangan sampai basirah, mata hatinya tidur untuk musyahadah. Maka apa yang terjadi? Fa'akhalu mongko nyelai sopo ahbab, para waliullah maksudnya ahbab itu, nawazirahum ing pira-pira peningali ahbab, bi itsmi disahat kelawan celak tangi ora turu, titik turu ya,
Biismi disahat kelawan celak sedithike turu utawa tangi, akeh tangine. Wajafau lan ngedohi sapa ahbab min madaji'ihim saking nggon turune min madaji'ihim saking nggon turune ahbab atyabar raqad ing api-apike turu. Wajaddu lan nemen-nemeni sapa ahbab fi atharil itlabi ing dalem labete utawa langkahe ing dalem jejak langkahe ndolek ma'atulab ing dalem sertane pira-pira wong kang ndolek. Wa ja'alu lan dadekake sapa ahbab naharahum ing awani ahbab lailan ing bengi. Wa afrahahum lan ing pira-pira kebungahane ahbab wailan ing cilaka. Wa arkhau lan ngelembrehake. Bahasa Jawanya ngelembrehake. Bahasa Indonesianya apa ya? Orang menutupkan tirai. Tirai yang asalnya dilepas ke bawah itu namanya ngelembrehake. Li izzi maulahum kanggo kemuliaanane pangerani ahbab zailan ing satir ngono ae. Kalau zail itu mana aslinya kan ujung pakaian, zailan ing satir. Wa tazallalu lan wa tazallalu lan nginoake awak utawa ndep-ndep sapa ahbab alal a'tabi ing atase pira-pira lawang. A'tab itu mana aslinya adalah pintu. Di pintu itu biasanya di bawah ada semacam kayu yang jadi pijakan, itu namanya a'tab. Atabah atau utbah, atabah jamaknya a'tab. Fa aqamahum mungkon jumenengake sapa Allah hum ing ahbab fil hadirati ing dalam kota, suatu tempat yang di situ ramai dengan penduduk, itu namanya hadirah. Wal badiyati lan pedalaman. Pedalaman itu daerah yang sepi, tidak ada penduduk, hampir sepi penduduk, itu badiyah. Hawadir atau hadirah. Di pembagian tempat tinggal itu ada hawadir, ada bawadi. Bawadi itu pedalaman, badiyah ya, itu pedalaman. Daerah-daerah yang ramai itu namanya hadirah atau hawadir. Wa asma'ahum lan mirengake sapa Allahum ing ahbab
awamirahu ing pira-pira perintah Allah wa nawahiyahu lan pira-pira larangane Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka para waliullah, ahbabillah, kaifa yanamul muhib an musyahadatil ahbab. Mana mungkin orang yang mencintai itu tidur ketika ada orang yang dicintainya. Seharusnya ketika ada yang dicintainya, maka dia akan selalu berupaya untuk bersama dan menyaksikannya, tidak kemudian ditinggal tidur. Maka apa yang dilakukan oleh ahbabillah? Akhalu nawazirahum bi ismi distahad. Mereka jarang tidur. Akhalu nawazirahum bi ismi distahad, artinya jarang tidur. Jadi penglihatan matanya mereka celai dengan celak tidak tidur. Wajafau min madaji'ihim atyabar raqad. Mereka menjauhkan tidur dari tempat tidur mereka. Untuk apa? Jaddu fi atharil itlab ma'atullah. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencapai wusul kepada Allah itu. Itlabnya adalah wusul. Wa ja'alu naharahum lailan. Siang harinya mereka jadikan sebagai malam hari. Dalam arti siang itu biasanya orang kerja ya, untuk mencari ma'isyah, sibuk dengan urusan duniawi. Kalau malam ibadah. Untuk orang-orang yang ahbab, tidak ada bedanya siang dan malam, maka siang pun dia jadikan malam. Artinya dia terus beribadah. Terus beribadah, terus riyadhah. Wa afrahahum wailan. Mereka menjadikan afrah, hal-hal yang menyenangkan, sebagai sesuatu yang tidak sebagai suatu musibah. Bagi mereka hal-hal yang menyenangkan itu adalah musibah. Mereka posisikan sebagai musibah. Apa yang bagi orang lain itu adalah afrah, bagi dia menganggapnya sebagai wail. Itu riyadhahnya orang-orang wali ya. Wa arkhau li izzi maulahum daila. Mereka menutupkan tirai. Mereka menutupkan tirai untuk keagungan dari Tuhan. Dalam arti dia menfokuskan dirinya kepada Allah, sehingga dia berada dalam tirai yang seolah-olah terpisah dari kepentingan-kepentingan duniawi. Wa tadhallalu 'alal a'tab. Mereka merendahkan diri 'alal a'tab, di atas pintu. Di atas pintu. Karena apa? Karena mereka mau masuk kepada musyahadah, maka mereka mau masuk ke pintu musyahadah itu dengan cara tadallul. Ketika berada di pintu musyahadah mereka tadallul. Akhirnya fa'aqamahum fil hadirah wal badiyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berada tinggal menetap fil hadirah wal badiyah. Wa asma'ahum awamirahu wa nawahi. Mereka yang kemudian mendapatkan ilham kebenaran dari Allah dalam bentuk awamir dan nawahi. Faya sa'adatahum, mengkodoh banget bejone al-ahbab. Bi taufikihim, kelawan sebab den taufikini al-ahbab. Liwukufihim, maring jumeningi al-ahbab alal abwab ing ngatasi piro-piro lawang musyahadah. Wa kasyafalan buka sapa Allah lahum kanggo ahbab al hijaba ing hijab, penghalang an jamalihi sangking keindahane Allah. Wa kasyata lan ngilangake buka atau ngilangake sapa Allah ad-dabab ing mendung
an mahasini athwabi maqalih, saking api-apike pira-pira pakaiane dawuhe Allah. Akhirnya dengan upaya mereka yang luar biasa itu, mereka mendapatkan taufik untuk berada, karena mereka wukuf, mereka berada di pintu musyahadah dengan segala upayanya. Akhirnya mereka mendapatkan taufik. Setelah berada di pintu musyahadah itu, maka kusyifa atau kasyafa lahumul hijab an jamalih. Mereka mulai merasakan betapa indahnya musyahadah kepada Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka tidak ada keindahan melebihi keindahan spiritualitas yang dirasakan oleh orang yang berhasil musyahadah, yang berhasil musyahadah dalam istilah lain mukasyafah. Kasyatud dabab disebut di sini, kasyatud dabab an mahasini athwabi maqali. Orang yang sudah melakukan riyadhah semacam itu, dia akan merasakan betapa indahnya kalam-kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dirasakan oleh ahlul hijab. Orang yang masih terhijab, dia tidak merasakan jamalillah, dia juga tidak merasakan mahasin athwabi maqalih. Untuk bisa mencapai ini, maka ya ada riyadhahnya seperti disebut tadi itu. Nah, orang ketika sudah mencapai tingkat ini, maka kesenangan, kepentingan duniawi itu sudah tidak ada artinya lagi. Sudah tidak ada artinya. Karena apa? Karena dia mencapai kebahagiaan yang disebut dengan as-sa'adah al-haqiqiyah, di mana dia menemukan kebahagiaannya melalui spiritualitasnya. Ya sudah tidak berharga apapun pencapaian-pencapaian duniawi yang didapat oleh orang, itu sudah tidak berharga lagi bagi dia. Dia sampai kepada sa'adah hakikiyah. Dan itu tidak bisa dicapai hanya dengan sekedar ilmu. Pada saat itulah orang merasakan halawatul iman. Ya. Halawatul iman, di mana apapun yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh Allah itu terasa indah, terasa nikmat, terasa menyenangkan, terasa menentramkan. Sementara apapun yang dilarang oleh Allah, baik makruh maupun haram, itu terasa menggelisahkan, terasa mengerikan, terasa apalah, menyedihkan, menakutkan, macam-macam sudah. Nah, disitulah inti sari dari keimanan. Ya. Inti sari kita beragama itu, yang ingin kita capai itu memang. Orang beragama itu, ya puncak yang ingin dicapai ya itu sudah kenikmatan spiritual, halawatul iman. Ketika ini tercapai, ya semuanya jadi indah. Semua perintah agama itu jadi indah, jadi nikmat, jadi tentram. Kita terpaku berada di sana dan tidak merasa bosan, selalu senang. Kalau itu belum tercapai, maka ya kita sholat itu terasa berat. Dan itu menjadi ciri nifak, walaupun nifak asghar mungkin ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Maka ciri khas nifak itu ya kita malas ibadah. Idza qamu ila shalah qamu kusala, itu ciri nifak. Artinya masih jauh dari al-iman as-shadiq. Yura'unan nas, ciri nifak itu bahwa kita melakukan sesuatu itu karena ingin dinilai oleh orang, bukan karena ingin dinilai oleh Allah. Itu ciri nifak. Ya nifak macam-macam. Ada nifak yang paling parah kan, innal munafikin fi darkil asfali minan nar, itu nifak akidah. Tapi kalau nifak amaliyah banyak
ciri khasnya ya salah satunya itu riya. Siapa di antara kita yang bisa lepas dari riya? Bisa lepas dari riya bahwa kita ingin dinilai oleh orang lain, ingin dinilai hebat, ingin dinilai baik, ingin dinilai macam-macam kan, tidak terlepas dari itu. Maka ketika mereka mencapai itu faruddu mungko den balikake sapa ahbab hiyara atau hayara hale pira-pira wong kang bingung bimahasinil atrab kelawan pira-pira keapiane wong kang sepadan. Ajrau miliake sapa ahbab madami ahum ing pira-pira banyu mutoni ahbab jarayanal anhar kelawan kaya miline pira-pira kali utawa bengawan. Wa abdau fajai'ahum lan mertelaake sapa ahbab fajai'ahum ing pira-pira musibahe utawa blaine ahbab an zamanin saking mangsa tawalla kang wis liwat apa zaman minjarril izar saking narik sarung alal auzar ing ngatasé pira-pira dosa wa tarakul bab wa taraku lan ndodok apa mengetuk ya sapa al ahbab al baba ing lawang fa'atahum mungko teka hum ing ahbab al jawabu apa jawaban ya ibadi kaula ingsun ana utai ingsun at-tawwab iku zat kang moho paring taubat alaman ing ngatasi wong aklaa kang leren sapa man anil haubati saking dosa wa ilayya lan maring ingsun ana bambalik sapa man. Ketika orang ini mencapai mukasyafah, kasyafa lahumul hijab an jamalih wa kasyatad dabab an mahasini athwabi maqalih. Dia mencapai mukasyafah dan dia merasakan keindahan dan kebahagiaan sejati dalam mukasyafah itu. Ruddu hayara bimahasinil atrab. Mereka kembalinya dari mukasyafah itu hayara bimahasinil atrab, mereka bingung melihat keindahan makhluk. Apanya yang indah gitu. Dulu dia melihat makhluk itu sangat indah, yang ini indah, ini mahasinul atrab. Dia lihat. Tapi ketika dia merasakan mukasyafah, maka mereka hayara bimahasinil atrab. Apanya yang indah? Bingung. Apanya yang indah? Ya kayak ceritanya Nabi Musa itu. Ketika mendengar kalamullah secara langsung, maka sepulangnya dari mendengar kalamullah secara langsung, dia ketika mendengar kalamul makhluk muntah-muntah karena saking buruknya kalamul makhluk itu dibandingkan dengan kalamullah. Ajrau madami'ahum jarayanal anhar, dia menangis sejadi-jadinya. Wa abdau fajai'ahum, dia tampak begitu sedih
Faja'i mereka menampakkan musibah, ya, menampakkan kesedihan, lebih enaknya kesedihan sebetulnya. Apa ya? Kenelongsoan faja'i. Kenelongsoan hati, kesedihan hati. An zamanin tawalla min jarril izar alal auzar. Dia begitu sedih, menampakkan kesedihan terhadap waktu-waktu yang telah berlalu, di mana waktu itu dia lalui dengan jarril auzar, jarril izar al auzar. Dia menarik menarik sarungnya, artinya memakai sarungnya. Sarungnya itu agak rendah sehingga sarungnya ini, jadi ini majas sebetulnya. Menggunakan sarungnya ditarik, dia seret, sarungnya dia seret di atas dosa. Dia sangat menyesali, dia menangis sejadi-jadinya, dia menampakkan kesedihan yang luar biasa atas waktu-waktu yang telah berlalu di mana dia menyeret sarungnya di atas dosa. Wa tarakul bab, dan kembali dia mengetuk pintu Tuhan. Fa'atahumul jawab, dan jawabannya apa? Ya ibadi anat tawwab ala man aqla alil haubah wa ilayya anab. Aku menerima taubatmu. Rawwaqa lahum, rawwaqa beningake sapa Allah. Lahum maring ahbab. Fi daril wisali ing dalam umah pertemuan, persambungan. Wisal, usul itu artinya ketika orang musyahadah kepada Allah. Wisal, bersambung dengan Allah. Dia dia khusyuk kepada Allah dan memutus ikatannya dengan selain Allah. Darul wisal. Rawwaqa beningake sapa Allah lahum maring ahbab fi daril wisal ing dalam umah persambungan. Syarabal ittisal ing umbenan sambung. Allah memberikan minuman wusul yang sangat bening kepada orang ini ketika dia berada dalam darul wisal. Fanahika mungko nyukupi ka ing sira apa bihi kelawan syarabul ittisal, bihi kelawan syarabul ittisal min syarabin saking umbenan. Sudah cukuplah ini sebagai syarabul ittisal, sebagai minumanmu. Tidak usah cari minuman-minuman yang lain. Fataladdadu mongko ngenikmati, ngrasake ladzat sapa al ahbab bimunajatihi kelawan munajat ing Allah. Wa ghabu lan ghaib sapa ahbab an hudurihim saking hadiri ahbab. Hudur saking hadiri ahbab fi hadaratihi ing dalam pira-pira hadrati Allah. Ketika orang merasakan syarabul ittisal, dia wusul pada Allah, maka dia taladzud bil munajah. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika bermunajat kepada Allah. Kenikmatan munajat itu yang menjadi kunci khusyuk luar biasa bagi orang, sehingga orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ini ketika bermunajat dia tidak merasakan apapun saking nikmatnya. Ya, seperti yang dialami banyak dalam kisah-kisah sufiah, yang ketika sholat disiram air panas tidak terasa. Kalau di Irsadul Ibad itu ceritanya Sayyidina Ali mungkin di Irsadul Ibad itu, yang anak panahnya dicabut ketika sedang sholat, tidak terkena anak panah menancap, minta dicabut ketika sedang sholat. Apa Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair apa Sayyidina Ali gitu di Irsadul Ibad itu. Seperti Sulaiman bin Yasar ketika sholat dia masjidnya roboh,
Ya tidak tahu, tidak terasa ya masjidnya roboh. Kalau kita sholat ada gempa sedikit sudah lari kan. Dan pikirannya mun bejeng bisa genten, mun kening gempa ya. Kan begitu pikiran kita. Sudah tidak ingat dengan syiddatul khauf kalau kita pada tengah-tengah sholat ada gempa gitu, tak ingat lah bagaimana cara syiddatul khauf. Ya dibatalkan aja kan kalau kita. Ghabu an hudurihim fi hadratih. Mereka ghabu an hudurihim, mereka tidak merasakan kehadiran mereka. Artinya mereka tidak merasakan diri mereka sendiri. Hudur itu artinya dia merasakan kehadiran dirinya. Pada saat orang sampai pada syarabul ittisal itu, ya sudah ghabu an hudurihim. Pada saat dia merasakan Allah fi hadratillah, maka dia tidak merasakan hadrati nafsih. Ya seolah-olah dia tidak merasakan dirinya sendiri. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang fana. Wa ghadalan manjing isu. Utawa lan dadi ngono ae. Kullun sapa saben-saben wong bi aqlihil musab kelawan akale kul al musab kang den kenee musibah. Fa aina mongko iku ing dalem endi al muhajiru utawi wong kang hijrah fil hawajiri ing dalam pira-pira tengah rino, tengah awan, ing dalam tengah panasi awan. Hawajir terik siang hari itu hawajir, terik tengah hari itu hawajir namanya. Waman lan utawi sapani wong akhala iku nyelai sapa man al mahajir ing pira-pira mata nggih. Mahajir itu sekelilingnya mata, ini namanya mahajir. Bil hanajiri kelawan pira-pira tenggorokan. Ini sebetulnya tidak mafhum. Apa maksudnya nyelai muto kelawan tenggorokan? Yang biasa dipakai itu akhalal mahajir bidumu. Jadi mencelai mata dengan air mata itu biasa dipakai. Kemudian apa? Al-hanajir itu biasanya dipakai untuk orang yang sedang, ya kadang dipakai bersamaan sebetulnya mahajir dan hanajir itu, tapi konteksnya tidak seperti ini. Kalau mahajir itu biasanya air mata, kalau hanajir itu artinya perasaan hati yang naik sampai ke tenggorokan, itu hanajir. Jadi orang yang sedang sedih atau sedang mengalami perasaan yang luar biasa, itu matanya itu penuh dengan air mata, kemudian perasaannya ini memenuhi rongga dadanya sampai naik ke hanajir, sampai naik ke tenggorokan. Itu kan kalau kita sedang sedih kan begitu. Ini sepertinya naik, dada kita sepertinya penuh, air mata kita tumpah. Itu yang biasa dipakai sebagai metafora menggambarkan kesedihan, menggambarkan perasaan yang luar biasa. Mungkin yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali seperti itu, tapi disingkat menjadi waman akhalal mahajir bil hanajir. Jadi matanya dicelai dengan tenggorokannya.
Karena apa? Karena perasaan itu memenuhi rongga dada sampai masuk ke tenggorokan, kemudian air matanya tumpah gitu. Tubahu qad faza. Jadi beliau menyatakan ainal muhajir fil hawajir, mana orang yang berani hijrah dengan apa, melalui kesengsaraan. Hijrah berarti dia itu meninggalkan apa yang telah dilalui sebelumnya. Dia berani meninggalkan itu dengan melampaui, dengan melewati kesengsaraan, al-hawajir, terik panas yang luar biasa. Tubahu, bejo banget. Man, tubahu bejo banget man. Qad faza, teman-teman merkoleh sapa man bi thayyibil khitab, kelawan api-apike khitab sanggeng Allah. Qad kasyafal maula mani al hijab wa asmal ahbab thayyibal khitab. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.